Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita bisa punya aparatur sipil negara atau ASN yang bener-bener kelas dunia? Nah, ternyata di balik layar transformasi birokrasi yang besar ada satu peran kunci, seorang arsitek yang mungkin namanya belum terlalu sering kita dengar, tapi perannya wah strategis banget. Yuk, kita kupas tuntas jalur karir yang satu ini, analis pengembangan kompetensi. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari tantangan besarnya dulu, lalu kita intip visinya untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Nah, setelah itu baru kita akan fokus ke sang arsiteknya, analis Bangkom. Gimana cara jadi salah satunya, dan yang paling penting, apa sih dampaknya buat Indonesia? Oke, bagian pertama. Mari kita lihat dulu kondisi di lapangan. Kenapa sih peran ini jadi penting banget sekarang? Semuanya itu berawal dari satu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Ini nih, pertanyaan intinya. Seberapa siap ASN kita buat bersaing di level global? Dan ini bukan cuma pertanyaan retoris loh, karena datanya menunjukkan kita punya pekerjaan rumah yang cukup serius. Coba kita lihat angkanya bareng-bareng. 111. Angka apa ini? Ini adalah peringkat indeks pembangunan manusia kita di tahun 2019. Peringkat 111 dari 180 negara. Artinya apa? Ya, artinya kita masih berada di bawah beberapa negara tetangga kita di ASEAN. Ini jadi semacam lampu kuning, sinyal yang jelas banget kalau kualitas SDM kita, termasuk ASN, itu harus dan wajib ditingkatkan. Nah, data ini makin memperjelas gambarannya. Coba lihat grafiknya. Di satu sisi, daya saing global kita ada di peringkat 50. Tapi, di sisi lain, lihat deh bar yang satunya. Penilaian sistem merit di sebagian besar pemerintah daerah kita itu masih kategori kurang. Kelihatan kan ada gap di sana? Poin utamanya jelas, ada kesenjangan kompetensi yang nyata dan harus segera kita atasi. Tentu saja, pemerintah nggak tinggal diam melihat tantangan ini. Justru ada sebuah misi besar yang sudah dicanangkan, yaitu transformasi total untuk ASN kita. Landasan hukumnya juga kuat banget. Kutipan ini mengubah cara kita memandang ASN. Mereka bukan lagi sekedar pegawai, tapi aset strategis negara. Artinya apa? Artinya, pengembangan kompetensi itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Supaya mesin birokrasi ini bisa berlari kencang. Tujuan akhirnya super ambisius, world class government. Dan kuncinya ada pada smart ASN. ASN yang nggak cuma profesional, tapi juga berintegritas tinggi dan melek sama perkembangan teknologi global. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mencapai itu semua? Jawabannya ada di konsep modern yang keren ini. ASN Corporate University. Eits, ini bukan berarti ASN harus balik kuliah lagi ya. Bayangkan ini sebagai sebuah ekosistem belajar yang terintegrasi. Jadi, lupakan cara-cara lama yang cuma di kelas. Ini soal belajar dari pengalaman kerja, belajar dari rekan, belajar dari mana saja. Nah, untuk menjalankan sistem secanggih ini, tentu butuh seorang arsitek khusus. Dan disinilah sang arsitek itu masuk ke dalam cerita. Yuk, kenalan lebih dekat dengan arsitek talenta di balik semua ini, analis pengembangan kompetensi. Atau, biar lebih gampang, kita sebut saja analis Bangkom. Secara resmi, analis Bangkom ini adalah sebuah jabatan fungsional. Tugas utamanya adalah melakukan analisis mendalam di bidang pengembangan kompetensi ASN. Kalau disederhanakan, mereka ini adalah para ahli yang merancang cetak biru talenta untuk birokrasi kita di masa depan. Keren kan? Jadi apa persisnya yang mereka kerjakan sehari-hari? Ada 3 langkah strategis. Pertama, mereka mendiagnosis. Kompetensi apa sih yang masih kurang atau perlu ditingkatkan? Kedua, mereka meresepkan solusinya, merancang program pengembangan yang paling pas untuk mengisi kekurangan itu. Dan yang ketiga, mereka memeriksa hasilnya. Apakah program tadi benar-benar bikin kinerja jadi lebih baik? Jadi diagnosis, resep, lalu evaluasi. Dan disinilah serunya pekerjaan mereka. Seorang analis Bangkom itu nggak cuma mikirin pelatihan di kelas aja. Justru, mereka ini adalah pionir metode-metode pengembangan yang modern. Mulai dari e-learning, coaching atau pendampingan, sampai program magang. Pokoknya, mereka menggunakan semua cara kreatif agar pembelajaran itu efektif dan relevan dengan tantangan zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu. Kalau Anda tertarik, gimana sih caranya untuk bisa mengambil peran strategis ini? Yuk kita lihat jalurnya. Kalau jawaban Anda iya, ini adalah sebuah kesempatan emas.
Anda nggak cuma sedang membangun karir untuk diri sendiri, tapi Anda juga berkesempatan menjadi motor penggerak perubahan birokrasi langsung dari dalam. Untuk bisa pindah ke jabatan ini lewat jalur perpindahan, ada beberapa syarat administrasi. Kita bedah ya satu-satu. Anda butuh nilai SKP minimal baik selama 2 tahun terakhir, lalu punya pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang relevan, tentunya butuh rekomendasi dari pimpinan, dan ijazah S1 atau D4. Ini adalah syarat-syarat yang cukup standar dan sangat bisa dicapai kok, terutama bagi Anda yang memang sudah berkecimpung di area ini. Mah, kalau lolos administrasi, selanjutnya apa? Ada uji kompetensi yang dilakukan secara online selama 3 hari. Tapi jangan khawatir, prosesnya sangat terstruktur. Hari pertama itu untuk pembekalan. Hari kedua ada tes CAT dan studi kasus. Dan hari ketiga, waktunya presentasi studi kasus dan wawancara. Semuanya dirancang transparan untuk menggali potensi terbaik dari diri Anda. Lalu katakanlah Anda berhasil. Apa sih dampaknya? Ini jauh lebih besar dari sekedar dapat jabatan baru. Ini adalah soal meninggalkan jejak yang nyata untuk kemajuan Indonesia. Coba resapi kalimat ini baik-baik. Sebagai seorang analis Bangkom, Anda adalah perancang, arsitek masa depan birokrasi kita. Setiap analisis yang Anda buat, setiap program yang Anda rancang, itu ibarat batu bata untuk membangun fondasi pemerintahan kelas dunia. Dan ini bukan sekedar wacana loh. Arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 sudah menegaskan hal ini. Artinya, pekerjaan Anda sebagai analis Bangkom itu sejalan langsung dengan prioritas utama nasional. Anda benar-benar berada di garda terdepan dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Setelah kita melihat tantangannya, visinya, dan jalurnya yang kini terbuka lebar, siapkah Anda untuk mengambil peran menjadi arsitek talenta bagi masa depan Indonesia? Kesempatan itu ada di sini sekarang.